Ini daftar ya. Kalau tadi top of mind. Ternyata juga nggak berbeda jauh memilih Prof. Suparji ya. Jadi kalau kita pakai daftar nama itu ya peringkat pertama dan kedua ya antara Pak Erik dengan Sri Mulyani. Ya berikutnya AHY, kemudian Pak Nasar, dan kelima Bung Teddy, kemudian Pak Amran, dan terakhir di peringkat ketujuh adalah Pak Yusril. Jadi ketika kita kasih daftar nama itu tidak mengurangi, tidak menambah jawaban responden secara signifikan. Artinya penilaian kinerja paling baik itu sangat dipengaruhi oleh awareness responden terhadap nama-nama menteri yang ada di kepala mereka. Sehingga ketika kita kasih daftar nama sekalipun, masyarakat tidak berkurang signifikan terkait dengan nama-nama menteri yang dipersepsi positif ini. Untuk itu kita tanya tingkat dikenalannya. Jadi semua nama menteri dan pejabat, kalau lembaga, kepala badan, kita tanya ya satu-satu. Kenal atau tidak? Sugiono, kenal atau tidak? Pak Erik, kenal atau tidak? Pak Supratman. Semuanya kita tanya. Nah, ternyata ada variasi di sini. Lagi-lagi, ini menegaskan bahwa evaluasi terhadap kinerja menteri itu basic sekali. Ya. Kalau mereka tidak mengenal menteri yang bersangkutan, gimana bisa mempersepsi kinerjanya positif atau tidak? Yang kedua, nah ini sekaligus masukan buat Bung Philip. Gimana mau membantu Presiden Prabowo kalau dirinya saja tidak dikenal oleh publik? Itu kira-kira ya. Ini PR gitu ya. PR buat para menteri. Jadi gimana membantu presidennya? Kalau yang paling basic yaitu menterinya dikenal atau tidak oleh pemilih. Kalau pemilih tidak mengenal, bagaimana mereka tahu kinerja dari sang menteri? Nah, kira-kira itu kalau dilanjutkan. Nah, kita tampilkan aja 10 ya. 10 menteri, lagi-lagi dengan asumsi, karena beberapa menteri kan yang masuk 10 menteri paling populer, itu juga dianggap punya kinerja paling baik. Tidak seluruhnya loh ya. Misalnya Pak Erik, popularitasnya itu 67%, 67,8% mengenal Pak Erik. Bu Sri Mulyani itu popularitasnya 67,5%. Ini dua menteri paling populer, Pak Erik dengan Sri Mulyani. Kebetulan dua-duanya juga masuk menteri yang dianggap punya kinerja paling baik. Mas AHY kenapa ada di peringkat ketiga ya, menteri kinerja paling baik? Karena kebetulan juga Mas AHY relatif dikenal. Menteri paling populer ketiga. Menteri paling populer keempat itu Caimin. Meskipun Caimin nggak masuk di sini ya, nggak masuk di 7 menteri dengan kinerja paling baik. Tapi paling tidak Caimin masuk menteri paling populer keempat. Menteri paling populer kelima itu Bung Teddy Indra Wijaya. Populer sekali ya. Saya sering melihat di medsos. Beliau sering mendampingi Pak itu dapat Pak Prabowo gitu ya. Nah, berikutnya adalah menteri-menteri yang populer tetapi popularitasnya di bawah 50%. Pak Erlangga, dan di sini kan bukan hanya menteri tapi juga pejabat ya. Jadi kita tanya para pejabat, kepala badan, kepala lembaga. Pak Luhut ini bukan menteri tapi kan bagian dari pejabat, populer juga 46,2%. Meskipun lagi-lagi bukan bagian dari 7 menteri dengan kinerja menteri atau pejabat. Pak Yusril, Pak Zul, kemudian menteri populer peringkat ke-10 itu Pak Nasaruddin. Mungkin ada yang bertanya, Pak, bagaimana dengan popularitas menteri-menteri yang lain, Pak? Yang tiap sore, tiap pagi menghiasi Jalan Sudirman dan Tamrin dengan kakeknya, gitu ya. Sayangnya, ya, nanti kita tampilkan juga, popularitas mereka belum cukup tinggi. Kakeknya sih udah populer, tetapi nama-nama mereka banyak yang. Nah, kita punya pertanyaan berikutnya. Kalau mereka mengenal, nah ini lebih fair nih ya, lebih fair. Kalau mereka mengenal nama yang bersangkutan, kan kita tanya satu-satu, kenal Pak Erik atau tidak, kenal AHY atau tidak, kenal Bu Sri Mulyani atau tidak, kenal Caimin atau tidak. Dari yang kenal masing-masing menteri, kita tanya,
mereka puas atau tidak terhadap kinerjanya. Supaya perbandingannya apple to apple. Tidak hanya menteri yang populer saja, tetapi dari yang mengenal menteri, kita tanya tingkat afeksi terhadap kinerja masing-masing menteri yang dikenal oleh responden yang mengaku kenal masing-masing. Ini kita tampilkan 5 saja, karena di luar 5 menteri ini tingkat kepuasannya di bawah 80%. Lagi-lagi, ya kalau kita lihat di sini, 5 nama ini kan umumnya menteri-menteri yang populer kan, kecuali Pak Abdul Mukti yang tingkat popularitasnya relatif agak rendah, tetapi tingkat kepuasannya tinggi. Yang lain kan umumnya populer, masuk top 10 tadi ya, top 10 menteri paling populer. Yang pertama Pak Nasaruddin Umar, menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi. Dari 37% warga yang mengenal Pak Nasar, 92,8% mengaku puas sama kinerja Pak Nasar. Dugaan saya ya, ada efek juga berkaitan dengan penurunan ONH. Rizka pasti senang ya kalau ONH turun. Ongkos naik haji. Ya. Yang kedua mungkin karena beliau juga menjabat sebagai imam besar. Jadi Istiqlal, jadi punya efek positif. Dan kita udah cek tingkat kepuasan di kalangan Kristen juga tinggi. Mungkin karena tadi waktu ini ya, waktu kedatangan Paus ya, beliau cukup positif pemberitaannya ya. Paus yang juga ada serah terima ya, serah terima ya. Itu Paus diajak ke jembatan toleransi ya, yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dengan katedral ya, mungkin. Kemudian yang tingkat kepuasannya di atas 90% berada di peringkat kedua, Teddy Indra Wijaya. Tinggi juga nih ya. Lagi-lagi eh, populer di kalangan pendukung Pak Prabowo, termasuk juga kalangan ibu-ibu. Tadi saya sebut mungkin ada berkah Pak Prabowo juga karena beliau mendampingi Pak Prabowo kemana-mana. Bu Sri Mulyani juga popularitasnya masih bukan hanya populer nih, paling tinggi kepuasannya ya. Dan Pak Erik ya, dan Pak Abdul. Yang lain tingkat popularitasnya, tingkat afeksi kepuasannya di bawah itu. Salah satunya karena tingkat kedikenalannya rendah-rendah. Nah, kita tampilkan ya untuk bukti ya. Ini contoh. Jadi gimana mau mempersepsi tingkat kepuasan atas kinerjanya tinggi kalau sebagian besar nama-nama menteri atau pejabat tadi tingkat kedikenalannya di bawah 10%. Nah, ini kita tampilkan nama-nama menteri yang popularitasnya di bawah 10%. Menteri atau pejabat. Yasir Lee, 9,6% warga yang kenal beliau, yang tahu. Zaman saya dulu, zaman SD, ujian ditanya menteri-menteri itu. Jadi ketahuan usia saya. Mungkin Bung Philip atau Pak Profesor Suparji begitu ya. Kalau sekarang banyak sekali menteri yang tidak dikenal namanya. Ya. Pak Prasetyo Hadi yang mengenal 9,6%. Pak Supratman 9,6%. Pak Hasan Nasbi ya, bos. Bung Philip 9,6%. Ini kolega kita di Persepi ya, sekarang udah jadi pejabat tinggi. Tapi ya masih lumayan lah dibanding Pak Hanif yang tingkat kedikenalannya cuma 5%. Luar biasa nih, mengalahkan Pak Hanif. Pak Dudi yang kenal cuma 6%. Burini 6%. Pak Iftitah 6,2%. Pak Sakti 6,6%. Ya. Kemudian mana lagi? Ya, 6, betul. Ya. Kemudian Pak Wihaji 6,7%. Ini jadi kita eh, menemukan satu pola yang menarik ya. Tentu saja masih ada waktu buat mereka untuk mengejar popularitas. Tapi kalau kita bandingkan dengan tingkat popularitas menteri-menteri pada masa presiden sebelumnya, itu banyak sekali nih menteri yang popularitasnya di bawah 10%. Kalau di periode sebelumnya itu popularitas menteri pada waktu yang sama ya, 100 hari pemerintahan presiden, entah itu PSB, entah itu Ibu Mega, entah itu
Jokowi itu yang popularitasnya di bawah 10% nggak sebanyak ini. Mungkin karena jumlah menterinya memang lebih banyak sekarang kan dibanding. Nah, ini kita tanya buat kepala lembaga badan putusan khusus yang tingkat kriminalnya di bawah 10%. Pak Irfan, Gumari, Dita. Ini ada teman kita, nih, teman baik kita, Pak Tubagus Aceh Hasan Sazili. Mohon maaf Pak Aceh. Bapak meskipun menjadi gubernur Lemhanas gitu ya, banyak mengepalai para jenderal, tapi kalau ditanya ke publik yang kenal Bapak 7,7%. Tapi ada yang lebih rendah, Pak Aris 3,4. Oke, sekarang kita masuk bagian-bagian akhir. Kita punya